Salam sejahtera. Saya Kevin Kaeng akan membagikan renungan dengan tema karakter firman Tuhan. Saya akan memulai dengan kisah nyata dari seorang pengikut yang menunjukkan kesetiaannya kepada pangerannya. Di zaman dahulu, waktu golongan Stuart berusaha menduduki tahta Skotlandia, Marquis of Hanley, yang mendapat julukan ayam jantan dari daerah utara, adalah seorang dari pengikut Pangeran Charlie. Dia tertangkap oleh agen-agen pemerintah dan dibawa ke pengadilan. Di situ diperlihatkan kepadanya ganjal kepala dan kampak, yaitu dua alat yang dipakai oleh Algojo. Lalu dia diberitahu bahwa kalau ia tidak mau mengingkari kesetiaannya kepada Pangeran Charlie, dia akan dihukum pancung pada saat itu juga. Jawabannya ialah, kamu dapat memisahkan kepalaku dari tubuhku, tetapi kamu tak mungkin memisahkan hatiku dari rajaku. Itulah kesetiaan. Apakah Anda bisa mengatakan kepada musuhmu, kamu dapat memisahkan kepalaku dari tubuhku, tetapi kamu tidak bisa memisahkan hatiku dari rajaku, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Di zaman sekarang banyak yang berpendapat bahwa Alkitab hanya buku biasa, kuno, palsu dan berisikan cerita dongeng. Tetapi saya percaya dan tahu bahwa Alkitab, tanpa salah, lengkap, dapat dimengerti, hidup, berkuasa, asli dan dapat diandalkan. Itulah kesetiaanku. Anda akan diperhadapkan dengan para penghujat untuk melemahkan kepercayaanmu kepada firman Tuhan. Kenapa saya percaya kepada Alkitab? Karena karakter firman-Nya. Ada 7 hal penting yang berkaitan dengan karakter firman-Nya, yaitu pertama, mengupas tentang inherent dan infallible atau tanpa salah, artinya tanpa salah, memiliki kualitas yang terbebas dari kesalahan, error. Alkitab adalah sempurna dalam kebenaran pengajarannya dan seluruhnya adalah benar. Kedua, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, dan memang banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lengkap atau cukup artinya Alkitab adalah cukup bagi iman dan prakteknya. Tidak perlu ditambah tradisi, kata-kata yang tidak tertulis, atau pencahayaan batin. Bagian ini sangat penting karena zaman sekarang, ada orang yang mau menambahkan isi Alkitab. Percayalah kepada Alkitab pada waktu Anda membaca, maka Roh Kudus yang menolong Anda untuk mengerti kehendak-Nya. Ketiga, saya percaya bahwa Alkitab dapat dimengerti, artinya adalah dapat dimengerti orang percaya tanpa bantuan gereja. Bantuan Roh Kudus diperlukan. Banyak hal yang sulit dimengerti, namun setiap hal yang diperlukan bagi iman dan prakteknya telah jelas terbuka. Keempat, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Karakter firman-Nya yang keempat mengenai hidup, living, artinya Alkitab hidup karena pekerjaan Roh Kudus. Bagi orang tidak percaya, yaitu Alkitab memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Bagi orang percaya, yaitu Alkitab menguduskan dan membersihkan, menyempurnakan dan mengajar. Kelima, berkuasa. Buktinya yaitu diilhamkan Tuhan, dibenarkan oleh Kristus. Yesus mengutip 35 ayat dari PL, dan PB disiapkan oleh Kristus. Kekuatan Roh Kudus diterima oleh orang percaya mula-mula dengan dukungan para rasul, kuasa menyelamatkan dan menguduskan, keakuratan sejarah dan penggenapan nubuatan-nubuatan. Keenam, saya percaya isinya adalah asli, genuine. Tiap buku di dalam Alkitab bukanlah hasil tiruan atau palsu. Ketujuh,
Saya percaya isinya dapat diandalkan, kredibel, artinya Alkitab tidak korupsi dalam tulisannya dan rekamannya adalah benar dan memiliki kesatuan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.